asuransi yang swasta. Yeah. Daftarin BPJS. Orang kalau pernah datang ke rumah sakit pakai BPJS pasti ngerasain susahnya setengah mati. Saya dilempar-lempar 5 rumah sakit, katanya nggak ada kamar. Karena antrian, karena nggak ada kamar, karena jatah ya. Tapi pas saya bilang oke saya bayar, langsung dibukain kamarnya. Berarti itu ada miskomunikasi tuh, antara rumah sakit dan BPJS. Apakah fair? Jadi rumah sakitnya nggak dibayar sama BPJS? Bisa aja, ya kan? Nah, jadi kalau kita ngelihatnya kayak gitu ya, wajar kalau cukai rokok dinaikin terus. Dan bobot pembayaran cukai di perusahaan rokok itu lebih mahal daripada biaya HPP rokok itu sendiri. Jadi selama cukai rokoknya nggak diturunin, itu saham udah nggak mungkin naik. Tapi nanti misalkan tahun depan tiba-tiba, cukai rokok kita turunin, udah pasti sahamnya naik juga. Jadi kita harus ngerti apa yang membuat saham ini turun, apa yang membuat saham ini naik. Kalau saham ini turun, inflection point atau momen pembalikan arahnya di mana, kita harus ngerti. So dari mana orang-orang itu harus mengerti informasi itu? Sebenarnya informasi itu tersedia di mana-mana. Yang orang salah kaprah adalah orang pikir saya dan mereka tuh informasinya beda. Enggak, informasinya sama. Cuma ngejahitnya yang beda. Sekarang simpel gini, kadang orang nanya, Fit, lu tahu dari mana sekuritas ini punya grup konglomerasi ini misalkan? Kan nggak ada informasinya. Cuma gampang lihatnya. Misalkan ada sekuritas, misalkan kodenya DN, David Noah contohnya gitu ya. Berkantor di gedungnya, misalkan gedung Sinarmas. Kita harus mulai mikir. Nggak ada informasi ini punya Sinarmas, tapi kok berkantornya di gedung Sinarmas? Terus kita lihat jajaran direksinya. Kok semua jajaran direksinya pas kita lihat LinkedIn-nya semuanya ex-Sinarmas? Otaknya udah mulai berputar tuh. Jadi puzzle-nya kita harus bisa susun sendiri. Karena nggak semua informasi itu tersurat. Ada informasi yang tersirat. Kayak gitu. Kalau berbicara cycle ya, kita sedang berada di dalam cycle apa? Apakah cycle-nya sedang boom atau cycle-nya menuju resesi atau apakah akan ada the bigger recession? Sekarang lagi fase justru ekonomi lagi mulai berusaha untuk rebound. Akumulasi. Sekarang lagi fase akumulasi. Terutama Indonesia ya. Karena kita udah ngerasain ekonomi susah tuh dari 2023, 2024. Betul. Sekarang pun sebenarnya di grassroots ekonomi itu susah. Cuma grassroots ekonomi susah, justru pasar saham tuh lagi bagus-bagusnya. Ternyata gimana? Bank sentral lagi mati-matian intervensi rupiah untuk nggak jebol 16.000. Ya kan 16.500 dijagain terus. Terus pemerintah lagi gencar-gencarnya ngasih stimulus. Makan siang gratis juga merupakan stimulus ya. Lalu turunin suku bunga ya supaya orang-orang bisa pinjam duit lebih murah. Ekonomi bergerak, bisnis ekspansi.